Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendry, pemilik blog Dunia Kontraktor, juga ahli pengadaan nasional dengan sertifikat dari LKPP. Malam ini sambil nonton Vietnam Myanmar, kita akan bahas masalah kesalahan pengaturan jadwal yang terjadi pada tender yang ditayangkan pada LPSI Kota Banda Aceh .go.id. Ya, langsung saja kita lihat paketnya. Kita klik cari paket. Kita paket, nama paketnya kita gunakan kata kunci Baitus Salihin. Ya, ini dia nama paketnya. Paket pembangunan ruang kelas belajar RKB Lembaga Tahfiz Quran Yayasan Masjid Jami Baitus Salihin Ule Karing. Kita coba buka ya. Ya, informasi tendernya sudah terbuka. Ini nama paketnya. Kemudian metode pengadaannya tender pasca kualifikasi 1 file harga terendah sistem gugur. Nilai HPS-nya 1.459.483.480 rupiah. Ini tadi metode tender, ini metode tendernya. Tender pasca kualifikasi 1 file harga terendah sistem gugur. Ya, nama tender ini satuan kerjanya Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Yang kita coba lihat sekarang jadwal kesalahan pengaturan jadwal. Ini apalagi ini di YouTube Indonesia Vietnam. Oh, sudah lain, ini nggak ada live nya lagi. Tutup aja ya. Coba kita lihat sekarang jadwalnya. Kita klik jadwalnya. Ya, sambil menunggu ya sudah. Jadwal upload dokumen penawaran. Tahapan nomor 4, upload dokumen penawaran tanggal 25 April 2022 sampai 29 April 2022. Ini tanggal 29 April 2022 ini sudah masuk hari libur cuti bersama Lebaran Idul Fitri. Jadi tahapan pemasukan dokumen penawaran yang berakhirnya tidak boleh pada hari libur, itu ketentuannya. Ketentuan ini diatur dalam Perlem LKPP. Coba kita buka ya. Kita lihat Perlemnya. Perlem nomor 12 tahun 2021. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Coba kita lihat ya. Kita sekarang Ctrl F, kita cari di hari kerja. Kita gunakan kata kunci hari kerja. Ya, ini udah penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan. Jadi pokoknya harus paham ini. Kalau ini saja nggak paham, maka ya bisa kita bilang
tidak layak lah jadi Pokja. Masa yang hal-hal yang apa namanya, yang seperti ini saja mereka tidak paham, bagaimana mau jadi Pokja. Ini yang 39, penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan. Pemilihan dengan prakualifikasi. Jadi ini bukan prakualifikasi sesuai dengan yang tender ini, ini metode tender ini tadi. Metode tender ini adalah metode pasca kualifikasi satu fail, harga terendah sistem gugur. Ini dia. Jadi kita lihat perlemnya yang dengan metode tender pasca kualifikasi. Di 39A bukan, belum sesuai. 39 ini yang B ini sudah tepat nih. B. Pemilihan dengan pasca kualifikasi. 1. Tahap pemilihan dengan metode penyampaian pasca kualifikasi 2 fail. Ini juga belum tepat karena 2 fail, sementara tender kita adalah tender yang kita bahas ini adalah 1 fail. Ini dia 1 fail. Jadi kita lihat lagi yang ke bawahnya, nomor 2 nya ya, ini nomor 2, tahapan pemilihan untuk metode penyampaian pasca kualifikasi 1 fail. Jadi ketentuan ini yang tidak diikuti oleh Pokja pemilihan Kota Banda Aceh. Jadi tahapannya: A. Pengumuman tender paling kurang 5 hari kerja. B. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen dimulai sejak hari pertama pengumuman tender sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran. Pemberian penjelasan paling cepat 3 hari kerja, 3 hari kalender sejak tanggal pengumuman tender dilakukan pada hari kerja dan jam kerja. Pemberian penjelasan juga tidak boleh pada hari libur. Tapi untuk tender ini pemberian penjelasannya bukan hari libur. Ini dia penyampaian dokumen penawaran. D. Penyampaian dokumen penawaran. Kita lihat ya. Disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 hari kalender setelah berita acara hasil pemberian penjelasan. Diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Jadi penyampaian dokumen penawaran ini diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Jadi kalau untuk tender ini upload dokumen penawaran dimulai di tanggal 25 April 2022, diakhiri dengan 29 April tahun 2022 pukul 12 siang. Jadi ini tanggal berakhirnya 29 ini sudah masuk hari libur cuti lebaran. Coba kita lihat ya, untuk lebih jelasnya kita lihat benar gak libur cuti lebaran. Koi cuti lebaran, Jokowi umumkan cuti lebaran. Ini dia breaking news Kompas. Beritanya. Pemerintah telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022 dan tetapkan cuti bersama yaitu pada 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022, ujar Presiden dalam pernyataan resminya yang disiarkan melalui video. Jadi sudah jelas tanggal 29 April 2022 itu cuti bersama lebaran. Jadi Pokja Kota Banda Aceh, kita lihat Pokja berapa ya. Oke. Kita gunakan kata kunci SKP. Ini dia. Kita lihat
Bab 4 lembar data pemilihan LDP. Jadi Pokja yang melakukan tender paket pembangunan ruang kelas RKB, ini paketnya, paket RKB Lembaga Tahfiz Quran Yayasan Masjid Jami' Baitul Salihin Olehkare, dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan 3 pengadaan pekerjaan konstruksi pada unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2022. Jadi Pokja kelompok kerja pemilihan 3 yang melakukan tender ini. Jadi kalau masalah pengaturan jadwal saja mereka tidak paham, ya saya kira mereka belum layak jadi Pokja, pemilihan. Dan apa konsekuensi dari pengaturan jadwal yang salah ini? Ini apabila nanti terjadi sanggahan, maka tender ini harus dibatalkan karena pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 2018 dan atau turunannya. Ya. Kemudian kita lihat sekarang berapa orang peserta yang mendaftar dan ikut tender pada pekerjaan ini. Peserta, ini internetnya agak lambat, sudah terbuka. Tender ini didaftarkan oleh 18 peserta. Kemudian yang ikut memasukkan penawaran hanya 2 perusahaan, yaitu PT Segon Karya Alcantara dan CV Metarum Putro Wela. Ya, jadi akibat kesalahan Pokja dalam mengatur jadwal pemasukan dokumen penawaran yang sangat mepet dengan Lebaran, maka dari sekian banyak peserta, ada 18 peserta yang mendaftar, hanya 2 yang memasukkan dokumen penawaran. Inilah akibatnya. Jadi di sini terjadi persaingan yang kurang sehat karena banyak peserta yang tidak sempat menyiapkan dokumen penawaran akibat waktunya terlalu mepet. Jadi hanya 2 peserta yang mampu menyiapkan ini, mungkin ya mereka kelebihan tenaga kerja mungkin, makanya bisa memasukkan penawaran. Itu prediksi yang paling bagus bisa kita sebutkan untuk mereka. Jadi demikian pembahasan kita terkait dengan kesalahan pengaturan jadwal ini, dan kesimpulannya ya Pokja 3 kelompok kerja pemilihan 3 pengadaan pekerjaan konstruksi pada unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2022 belum layak untuk jadi Pokja pemilihan. Itu kesimpulan kita. Demikian pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.